selamat datang di Gereja Katolik Santa Perawan Maria Regina Purwowardayan. Hari ini kita mau ngapain nih? Nah, hari ini tuh kita akan mengenalkan tentang ruangan-ruangan yang ada di gereja ini. Penasaran nggak? Yuk, langsung aja. Kita patut bersyukur atas rahmat Allah. Umat Katolik memiliki rumah sembahyang yang berbentuk menyerupai salib yang sangat unik. Terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 10, Kota Surakarta. Di depan bangunan gereja berdiri patung Bunda Maria sebagai Santa Perawan Maria Regina yang menjadi ikon gereja Purwowardayan. Di bagian depan gereja, di sebelah barat dan timur, terdapat pendopo berukuran kecil yang biasanya digunakan untuk dinamika orang muda, berbagi cerita, maupun sebagai tempat berteduh umat. Parkiran motor gereja disediakan begitu luas, bersih dan asri, dilengkapi berbagai pepohonan sehingga terlihat menyejukkan dan indah dipandang mata. Di barat gereja tampak menara lonceng yang menjulang tinggi, yang dibunyikan pada waktu doa malaikat Tuhan tiba dan kemuliaan saat misa besar. Masuk ke dalam gereja, terdapat altar yang terletak di tengah yang dimaknai sebagai simbol pusat kehidupan rohani umat Katolik. Bangku yang terletak di depan, di samping kanan kiri, dan belakang altar. Gereja ini berkapasitas 1.000 orang. Ada 3 ruang pengakuan dosa. Ruang pengakuan dosa biasanya digunakan untuk melayani umat mengaku dosa pada saat masa Prapaskah dan Advent. Petugas paduan suara duduk di bangku khusus dengan berbagai fasilitas seperti mic, organ, keyboard, dan sound untuk menunjang suara yang merdu. Tabernakel di gereja ini unik, terletak di bagian belakang, terpisah dari altar. Dilengkapi dengan ukiran-ukiran indah yang menambah kesan mistik dari tubuh Kristus. Tabernakel ini digunakan untuk menyimpan hosti, yaitu roti hidup. Masuk dari pintu belakang gereja, tersuar ruang gamelan. Ruang ini sebagai bentuk upaya gereja dalam pelestarian budaya Jawa dan sebagai bentuk keterbukaan gereja menerima inkulturasi budaya, merupakan sifat gereja yang Katolik. Lanjut keluar dari pintu belakang gereja sebelah timur, kita dapat menemukan sebuah toko, yaitu toko rohani. Toko rohani ini menyediakan berbagai macam buku rohani, serta barang-barang rohani seperti patung, rosario, dan sebagainya. Sebelah toko rohani, ada satu ruang, disebut ruang TPPK. Tempat untuk menghitung uang kolekte setelah misa selesai. Melangkah sedikit ke arah utara, umat dapat menjumpai 2 toilet. 1 toilet laki-laki dan 1 toilet perempuan. Patung Kardinal Darmo Yuwono berdiri sejak tahun 2021 yang lalu. Patung ini ditempatkan berdekatan dengan pendopo Darmo Yuwono. Kardinal Darmo Yuwono sendiri merupakan kardinal pertama di Indonesia dan pernah berkarya di gereja ini sebagai romo paroki. Terlihat sebuah pendopo yang dinamai dengan sebutan Pendopo Darmo Yuwono. Sakristi adalah salah satu ruangan di dalam gereja Katolik yang digunakan untuk berbagai fungsi. Yang pertama yaitu untuk menyimpan benda-benda suci seperti peralatan liturgi, yaitu sibori, piala, dan sebagainya. Lalu sakristi juga adalah tempat bagi para imam dan para petugas liturgi lainnya seperti prodiakon, rektor, misdinar dalam berganti pakaian, dan lebih dari itu tempat bagi mereka untuk mempersiapkan diri dan batin sebelum memasuki pelayanan kudus dalam perayaan Ekaristi. Nah, di beberapa paroki juga sakristi itu digunakan untuk menyimpan tabernakel yang di dalamnya terdapat sakramen Maha Kudus. Nah, untuk itu bagaimana kita harus bersikap? Tentu kita harus menjaga yang namanya keheningan, karena ada sakramen Maha Kudus, juga di dalamnya ada para imam dan para petugas liturgi yang sedang mempersiapkan diri dalam menyambut perayaan Ekaristi. Untuk itu saya menghimbau panjenengan semua untuk mau bersama-sama menaati semuanya ini, mendukung
suasana hening yang ada di dalam sakristi dan sekitarnya. Jadi ketika berada di sakristi, jangan wirawiri kesana kemari. Tidak sembarangan orang bisa kesana kemari karena ini bukan jalan umum. Ini adalah tempat di mana para petugas liturgi mempersiapkan diri dalam pelayanan dalam perayaan Ekaristi dan juga untuk menghormati sakramen Maha Kudus yang ada di dalam tabernakel. Berpijak di Paroki Perbuardaian. Paroki ini memiliki ruang doa Maria sebagai istana Bunda Maria. Ruang hening tempat umat berdoa memohon restu dari Bunda Maria sebagai ibu gereja. Tidak jauh dari ruang doa Maria, kita dapat bertemu dengan ruang pencatatan sipil. Tepat di sebelahnya ada ruang kesehatan. Seperti namanya, ruang kesehatan ini dipergunakan untuk tempat di mana umat dapat melakukan perawatan-perawatan kesehatan. Menuju keluar, kita melihat halaman parkir untuk tamu di samping Ignatius dan di seberangnya terlihat halaman parkir untuk Romo dan karyawan. Ruang Ignatius merupakan ruang yang berbatasan dengan ruang Albertus. Berukuran sedang dengan kapasitas kurang lebih 100 orang. Sementara ruang Albertus merupakan ruang yang lebih luas dan besar yang memiliki kapasitas lebih banyak, yaitu kurang lebih 300 orang. Selain digunakan untuk keperluan acara, ruang Albertus juga digunakan sebagai tempat olahraga, yakni badminton dan pingpong. Naik ke lantai 2 dari gedung Albertus ada 2 ruang. Yang pertama adalah ruang komsos dan yang lainnya adalah ruang orgen. Paroki Perbuardaian menjadi pusat kevikapan Surakarta pada tahun 1999. Bersamaan dengan itu, dibangunlah gedung kevikapan Surakarta yang terletak di belakang gedung Albertus. Teras depan gedung kevikapan menjadi tempat berbincang santai baik antara umat dengan Romo maupun umat dengan sesama umat hingga OMK. Beralih ke ruang Saverius. Ruang rapat kecil berkapasitas muat kurang lebih 15 orang, dilengkapi dengan meja berbentuk U dan proyektor layar LCD untuk mendukung jalannya rapat yang berlangsung. Setelah melewati lorong ruang koster, di bagian depan terdapat kamar Romo Budi, kamar Romo Tamu, dan dapur koster atau karyawan. Lanjut, di bagian belakang ruang koster terdapat meja makan koster dan karyawan, ruang santai koster, ruang setrika, gudang, kamar tamu, kamar koster, dan tempat untuk menjemur pakaian. Keluar dari pintu pastoran, kita bertemu dengan ruang sekretariat gereja guna mengurus administrasi umat Paroki Perbuardaian. Di depan sekretariat paroki juga terdapat sebuah ruang kaca yang merupakan ruang sekretariat Dewan Paroki. Karena Paroki Perbuardaian merupakan paroki kevikapan, maka gereja kita memiliki ruang sekretariat kevikapan Surakarta. Sebelah ruang sekretariat kevikapan dapat dijumpai ruang kantor para romo. Kemudian berderetan juga dengan ruang bendahara paroki. Berjalan naik ke lantai 2, pertama kita menjumpai ruang Robertus. Ruang Robertus adalah ruang yang berukuran sedang, dilengkapi dengan meja yang berbentuk U dan proyektor LCD yang jelas. Ruangan ini sejuk karena dilengkapi dengan AC pula. Kapasitasnya muat 15-25 orang. Kemudian, ruang Fransiskus. Ruang berkapasitas cukup besar. Ruangan luas dan nyaman dengan proyektor LCD dan diberi pendingin AC. Berkapasitas kurang lebih 100 orang. Di lantai 2 ini juga terdapat toilet. Toilet yang cukup luas dan tentunya sangat bersih. Kembali kita berjalan ke lorong arah gedung lama, arah ruang musik dan arah ruang Albertus. Pastoran adalah tempat tinggal imam yang berkarya di suatu paroki tertentu. Persis ketika Anda juga punya rumah di mana tidak sembarang orang boleh
keluar masuk secara leluasa di rumah Anda. Di pastoran pun juga demikian, bahwa tidak semua orang dapat dengan leluasa keluar masuk dalam pastoran. Hanya orang-orang tertentu yang memang punya kepentingan dan bersama-sama dengan Romo tinggal di pastoran tersebut. Setelah melewati lorong, kita masuk dan menemukan tangga. Naik, kita disajikan dengan sebuah ruangan, yaitu ruang meja makan para Romo. Berdekatan dengan itu dijumpai juga dapur Romo, kamar mandi Romo, dan kamar para Romo dan frater. Tidak terlewat juga ada kapel di pastoran ini. Satu kapel yang sunyi untuk para Romo. Pada usia ke-62 tahun, gereja telah meresmikan pembangunan gedung gereja baru. Gedung ini berdekatan dengan gedung yang lama, yaitu Gedung Albertus. Gedung Santo Yosef terdiri dari beberapa ruangan. Di lantai 1 terdapat tempat untuk berkumpul dengan fasilitas proyektor, ruang paramenta, tempat kursi, dan toilet. Naik ke lantai 2, terdapat ruangan guna menunjang kegiatan formasio iman berjenjang seperti ruang piapir, misdinar, OMK, dan sound. Beranjak lagi ke lantai 3, berdiri aula luas dengan disuguhkan panorama yang indah untuk ruangan pertemuan.